Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari kemerdekaan ini, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Suci, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur atas anugerah kemerdekaan yang Engkau berikan. Hari ini, kami ingin merenungkan makna sejati dari kemerdekaan, baik sebagai bangsa maupun sebagai umat-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing kami untuk memahami firman-Mu dengan lebih dalam, dan biarlah kebenaran-Mu mengisi hati kami dengan sukacita dan rasa syukur. Ajar kami ya Tuhan, untuk hidup sebagai orang-orang yang benar-benar merdeka dalam Kristus. Dan biarlah renungan ini membawa kami lebih dekat kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, judul renungan pada hari ini ialah kemerdekaan sejati dalam Kristus. Kemerdekaan adalah salah satu anugerah terbesar yang dapat dialami oleh manusia. Sebagai bangsa, kita merayakan kemerdekaan dengan penuh sukacita karena kita bebas dari penjajahan dan penindasan. Namun kemerdekaan yang sejati tidak hanya terletak pada kebebasan politik atau sosial, tetapi juga pada kebebasan rohani yang kita miliki di dalam Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36, Yesus berkata, "Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ini adalah pernyataan yang sangat kuat, karena Yesus menegaskan bahwa kemerdekaan sejati hanya dapat ditemukan di dalam Dia. Dunia mungkin menawarkan berbagai bentuk kebebasan, tetapi kebebasan yang sejati, kebebasan dari dosa, dari rasa bersalah, dan dari ketakutan akan kematian hanya dapat diperoleh melalui Yesus Kristus. Kita seringkali berpikir bahwa kemerdekaan berarti kemampuan untuk melakukan apa saja yang kita inginkan. Namun Alkitab mengajarkan bahwa kebebasan sejati adalah kebebasan dari kuasa dosa yang mengikat kita. Dalam kitab Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-22, Rasul Paulus menulis, "Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah, kamu memperoleh buah yang memimpin kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal." Di sini kita melihat bahwa kemerdekaan dalam Kristus bukanlah kebebasan untuk berbuat apa saja tanpa batas, tetapi kebebasan untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita juga membawa tanggung jawab. Dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 13, Rasul Paulus menasihati, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Kemerdekaan yang kita miliki di dalam Kristus seharusnya mendorong kita untuk hidup dalam kasih dan melayani sesama, bukan untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Sebagai bangsa yang merdeka, kita juga dipanggil untuk merenungkan
bagaimana kita menggunakan kebebasan kita. Apakah kita menggunakan kebebasan kita untuk membangun, untuk mencintai, dan untuk membawa damai? Ataukah kita menggunakan kebebasan kita untuk merusak, membenci, dan menciptakan perpecahan? Firman Tuhan mengajarkan bahwa kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Ketika kita merayakan kemerdekaan, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa, kita diingatkan bahwa kebebasan ini adalah anugerah dari Tuhan. Kita diundang untuk hidup dalam kebebasan ini dengan cara yang memuliakan Tuhan. Ini berarti kita harus selalu mengingat bahwa kemerdekaan kita, baik rohani maupun fisik, adalah hasil dari pengorbanan yang besar, pengorbanan Yesus di kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa, dan pengorbanan para pahlawan bangsa untuk membebaskan negara kita dari penjajahan. Dalam segala kebebasan yang kita miliki, baik itu kebebasan untuk berbicara, beribadah, atau menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita harus selalu mengingat bahwa kebebasan ini adalah amanat dari Tuhan. Kita harus menggunakan kebebasan ini dengan bijaksana untuk memuliakan Tuhan dan untuk membawa berkat bagi sesama kita. Kemerdekaan sejati adalah hidup dalam kebenaran Tuhan, bebas dari kuasa dosa, dan hidup dalam kasih yang memuliakan Tuhan. Ketika kita merenungkan makna kemerdekaan, marilah kita selalu ingat bahwa kemerdekaan sejati hanya dapat ditemukan dalam Yesus Kristus. Dia telah memerdekakan kita, dan karena itu kita dipanggil untuk hidup sebagai orang-orang yang benar-benar merdeka. Merdeka untuk melayani, merdeka untuk mengasihi, dan merdeka untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Dan untuk menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ajaib, Allah yang kami puji dan Allah yang kami sembah, kami bersyukur atas anugerah kemerdekaan yang Engkau berikan kepada bangsa dan negara kami. Kami berterima kasih atas setiap pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pahlawan kami untuk meraih kemerdekaan ini. Namun kami juga menyadari bahwa kemerdekaan ini bukanlah sesuatu yang kami capai sendiri, melainkan karena anugerah daripadamu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar Engkau terus memimpin dan memberkati para pemimpin kami dengan hikmat, keadilan, dan keberanian untuk memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap warga negara, agar kami semua dapat hidup dalam damai, saling menghormati, dan bekerja sama untuk membangun bangsa yang sejahtera dan adil. Kami berdoa juga agar setiap dari kami dapat menggunakan kebebasan ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani sesama, dan untuk membawa terang Kristus kepada masyarakat. Lindungilah bangsa kami dari segala ancaman, baik dari dalam maupun dari luar, dan kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa tinggal di tengah-tengah kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.